apakah jadi kaya atau sukses, itu tuh lo harus jadi jahat. Sebenarnya banyak salah sangka ya. Maksudnya jahat dengan bukan people pleaser. Bukan jadi orang jahat, tetapi tidak bisa jadi orang baik. Ada satu statement bahasa Inggris, don't be nice, tapi be kind. Kita harus bedakan dua. Satu itu orang baik dan satu itu orang yang ingin kelihatannya baik. Oke. Ini beda banget. Kita bantu orang, bantu aja, gak usah ada yang tahu, gak usah taruh di sosial media apa segala macem gitu. Kita gampang banget terjebak. Semua orang seneng dengan nama baik, semua orang seneng dipuji, tetapi ini memabukkan dan ini sulit banget dihilangkan. Guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia, dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Pernah gak lu dengar pepatah kalau yang sukses, yang kaya itu tuh biasanya orangnya jahat, gak polos gitu. Iya. Nah, kali ini tuh kita pengen bahas tentang topiknya ini, apakah untuk jadi kaya atau sukses itu tuh harus jadi orang jahat? Betul. Nah, kurang lebih seperti itulah. Mungkin teman-teman juga sering dengar gitu. Oke, langsung aja nih ya. Pertanyaan pertama. Pendapat lu soal statement ini gitu. Apakah jadi kaya atau sukses itu tuh lu harus jadi jahat? Nah, sebenarnya banyak salah sangka ya. Maksudnya jahat dengan bukan people pleaser. Maksudnya jahat dengan melakukan yang benar itu beda tipis. Contoh. Seandainya Desmond nih, seandainya pinjem duit sama saya 100 juta. Kalau saya nggak kasih, apakah saya jahat? Kan belum tentu. Nggak juga. Ya, tapi saya pasti bukan jadi orang baik buat di mata Desmond. Gitu. Jadi kalau sebenarnya kita mau kaya, yang paling penting itu satu sebenarnya. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang dan kita harus pilih pilihan-pilihan sulit. Contoh, kita bisnisnya besar, terus tiba-tiba teman kita mau ikut join bisnisnya. Ya kita lihat teman kita ini bisa gak berkontribusi dalam bisnis ini. Kalau ternyata gak bisa, ya masa kita kasih join? Ya menghambat bisnis ini doang dong. Gak mungkin dong kita kayak bisnis yang bagus-bagus saja, penghasilannya besar, terus teman kita mau join, terus kita bagi hasil sama dia. Ya kan gak mungkin, kecuali kita lihat dengan teman kita join, bisnisnya bisa tambah besar. Jadi bukan jadi orang jahat, tetapi tidak bisa jadi orang baik. Oke. Kalau lu mau kaya, lu sulit jadi orang baik. Maksudnya baik setiap saat ya. Lu bisa lu bantu orang, tapi lu gak bisa selalu jadi orang baik di mata semua orang. Jadi lu harus pilih. Dan kadang pilihannya itu pilihan-pilihan sulit. Seperti kayak seandainya lu ada meeting bisnis, temen lu ajak nonton Coldplay. Ya lu harus pilih gitu loh, mau nonton Coldplay atau mau bisnis, kerja gitu. Ya kalau seandainya lu pilih Coldplay, ya lu dapat funnya. Kalau lu pilih kerja, ya lu dapat produktivitasnya. Jadi selalu banyak pilihan sulit. Dan semakin kita kaya, semakin banyak orang yang akan minta bantu ke kita. Dan percayalah, kita nggak bisa bantu semua orang. Kalau kita bantu semua orang, selesai kita udah pasti ini. Jadi kita benar-benar harus pilih, benar-benar harus sortir gitu. Ya makanya kita nggak bisa jadi orang baik terus. Nah itu sih kalau dari saya. Menurut lu, Man? Ada satu statement bahasa Inggris, don't be nice, tapi be kind. Nah, menurut gua mungkin maksudnya lebih ke situ. Betul. Jadi kayak Hartono ngomong tadi, lu jangan jadi people pleaser, ataupun maksudnya di hidup itu kita itu akan banyak pilihan. Kalau lu cuman jadi orang baik, maksudnya jadi nice guy dalam tanda petik ya. Ya itu tuh ya akan susah, karena lu susah nolak pertama. Lu juga akan ikut-ikut aja apapun kata orang, karena lu mau jadi orang baik. Dan itu tuh gak memungkinkan dalam banyak hal. Nah, tapi dengan lu gak ngikutin ataupun lu gak setuju dengan pendapat orang lain, mungkin lu gak jadi orang baik, tapi gak berarti lu jahat juga gitu. Betul. Cuman lu tahu apa yang lu mau. Akhirnya lu tujunya lebih ke sana. Jadi kalau nggak sesuai dengan apa yang lu tuju, biasa orang yang mungkin yang cenderung lebih punya gitu ya. Mungkin mereka lebih tahu mereka tujuannya itu apa. Betul. Mereka maunya apa. Akhirnya mereka itu nggak terjebak di sana. Biasanya orang yang cukup nice gitu ya akan sulit untuk nolak itu. Gitu sih menurut gue ya. Nah, kedua nih Han, tapi dalam banyak hal itu mungkin dari kecil, dari apa tuh kita juga cenderung diajarin atau didoktrin tuh lu harus jadi anak yang baik. Kalau kayak gitu nih salah nih di sekolah. Dari kecil pun kita ada didoktrin itu. Nah,
Tapi selain yang tadi, ada nggak sih apa yang buat orang baik itu mungkin menurut pendapat lu, apakah jadi orang baik itu jadi susah kaya gitu? Nah, sebenarnya gini, kita harus bedakan dua. Satu itu orang baik dan satu itu orang yang ingin kelihatannya baik. Oke. Ini beda banget. Kelihatannya simple, tapi bedanya langit dan bumi. Kalau kita jadi orang baik, kita nggak perlu pendapat orang. Iya, Kita diakui baik aja. gitu. Betul. Kayak contoh, kita bantu orang, bantu aja, gak usah ada yang tahu, gak usah taruh di sosial media apa segala macem gitu. Jadi ya baik-baik aja gitu. Nah, tetapi kalau kita ingin kelihatan jadi orang baik, ini yang sering dimanfaatkan oleh orang. Orang itu bisa ngelihat, oh si Hartono nih orangnya sebenarnya pengen banget dianggap orang baik. Iya. Kalau ada sumbangan cari dia dah, pasti dia bantu punya. Nah, gua selalu biasakan ya, kalau nyumbang atau apapun itu jangan pakai nama, biasakan. Dan kalau bisa tidak perlu ada yang tahu. Bahkan yang kirim sumbang, yang ngajak sumbang pun nggak perlu tahu kalau bisa. Jadi contoh kita suruh istri kita siapa transfer, terus bilang aja tanpa nama gitu loh. Jadi biasain kalau kita lakukan sesuatu itu cuma untuk kita dan Tuhan aja yang tahu. Orang lain nggak perlu tahu gitu. Itu satu. Karena kita gampang banget terjebak. Semua orang seneng dengan nama baik, semua orang seneng dipuji, tetapi ini memabukkan dan ini sulit banget dihilangkan. Nah, tetapi menjadi orang baik itu bisa bikin kita bisnis bagus, bisa. Kenapa? Ada sebuah cerita. Ini teman kita, dia itu pernah mau ketemu klien orang Taiwan. Karena orang Taiwan develop. Klien Taiwan ini nanya, bawa kita dong pergi karaoke gitu. Oke. Biar bisa deal bisnisnya. Karaoke ya dalam artian lah ya. Karaoke plus lah gitu. Terus teman kita ini kebetulan sangat menjaga moral dan etika gitu. Jadi dia ngomong, maaf banget saya nggak bisa. Terus orang Taiwan ini bilang, ya udah kalau nggak bisa gak usah bisnis gitu. Ya udah. Terus pulang ke hotel orang Taiwannya, akhirnya dia telepon balik, dia bilang, setelah dipikir-pikir, justru kita pengen bisnisnya sama orang yang kayak gitu. Justru kita pengen bisnis sama orang yang maksudnya gak akan mengorbankan moral dan etikanya hanya untuk bisnis. Dengan siapa kita lebih mau berbisnis? Dengan orang yang bisa diajak senang-senang, atau orang yang kita lihat punya etika dan moral. Jadi jangan takut untuk jadi orang baik. Jadi baik aja, tapi gak perlu dianggap sebagai orang baik. Itu sih. Jadi orang selalu berpikir bahwa baik itu susah untuk kaya, itu enggak sih. Sedikit banyak orang akan sadar kita itu beneran baik. Dan orang akan merasakan. Jadi orang mau bisnis gede sama kita pun nggak takut. Gitu. Jadi itu sih, itu intinya. Nah, lu sendiri man? Setuju banget sih sama apa yang Hartono cerita. Kalau ini gue cuma lagi bayangin, seandainya gue lagi mau bisnis, lalu ada dua orang. Satu mungkin orangnya kelihatan baik gitu, bisa bertanggung jawab. Satunya kelihatannya lebih pintar, tapi banyak curangnya nih ini orang. Iya. Jahat nih. Licin. Ya bisa tiba-tiba ditikung lah kita nih. Kalau gue mungkin akan pilih yang baik. Mungkin maksudnya bukan berarti yang pintar pasti licin gitu. Iya, yang bukan kesannya juga kayak baik ini kayak kurang pintar ya. Yang enggak juga. Baik itu bukan berarti lu tuh gak pintar. Bisa aja lu pintar dan lu tuh baik. Nah, jadi kalau statement maksudnya orang baik itu susah kaya, menurut gua enggak juga sih. Maksudnya gua melihat banyak orang baik di lingkungan gua yang pintar juga dan juga sukses banget, kaya gitu. juga gitu. Jadi bener. Enggak sih, statement itu gua enggak setuju. Tapi maksudnya ya balik yang kayak tadi ya, bukan be nice gitu. Lu tuh baik, kind. Bukan nice tadi gitu. Nah, pertanyaan terakhir, kan kita waktu dari kecil dari sampai gede itu ada belajar lah spiritual, integritas gitu ya. Nah, menurut lu dalam spiritual kita juga diajarin tuh jadi orang baik segala macam, tapi mungkin ada miskonsepsi juga gitu. Nah, apakah spiritual dan integritas itu bisa menghambat produktivitas kita kan? Nah, kalau gua melihat banyak banget milenial zaman sekarang itu melihat bahwa spiritual itu bertolak belakang dengan pencapaian duniawi. Oke. Jadi kita harus pilih salah satu. Oke. Kalau kita mau bagus spiritualnya,
Ya kita pencapaian duniawi akan kurang. Kalau kita mau pencapaian duniawi yang bagus, spiritual akan kurang. Menurut gua ini miskonsepsi yang sangat salah. Oke. Menurut gua ya. Kenapa? Karena gini, kalau seandainya kita itu spiritualnya bagus, kita otomatis berusaha 100%. Tidak ada agama yang mengajarkan kita itu untuk tidak berusaha sebaik mungkin. Ya. Tetapi kebiasaan kita untuk mengontrol hasilnya ini yang kita harus kurangin. Jadi kita melakukan yang terbaik 100%, tapi hasilnya itu biarkanlah nantinya jadi seperti apa, biarkanlah yang di atas yang menentukan. Gitu. Nah, pemikiran seperti ini gak akan menghambat kita dalam bisnis. Kenapa? Karena justru kita punya fleksibilitas dalam bisnis. Contoh, kita buka warung jual Indomie misalnya. Terus kita udah lakukan 100%. Kita mulai dari pembangunannya, mulai dari resepnya, mulai dari sambelnya, mulai dari SOP-nya, semua kita lakukan 100% betul-betul. Sebelum buka pun kita berdoa, setiap hari pun kita niatkan yang baik gitu ya. Terus orang suka berpikir kalau kayak gitu ini orang pasti lurus-lurus saja. Belum tentu. Ternyata gagal karena kita selalu tahu kita bisa berusaha yang menentukan itu yang di atas. Kita berani untuk beralih kalau gagal. Justru kalau orang yang ngotot belum tentu akan berhasil juga. Gitu loh. Tetapi bukan berarti kita coba langsung mundur, enggak juga. Tapi kita coba 100%. Kalau seandainya ada kendala pun kita tercoba gitu. Itu satu. Kedua, orang selalu mikir kalau orang bersih itu gak akan kaya. Enggak juga. Banyak banget dalam hidup gua, orang itu bayar pajaknya bersih. Bayar pajak bersih, tidak pernah mau curangin, karyawan juga semuanya oke, semuanya dibayar dengan baik, hidupnya baik-baik aja. Hidupnya makin kaya terus. Jadi kebiasaan untuk berpikir kalau seandainya kita bisa curangin orang lain, kita akan untung lebih banyak. Ini gak akan bikin kita kaya. Percaya. Padahal malah ada satu sisi juga bikin kita selalu ngerasa kurang. Betul. Dan juga kita gak berani ekspansi bisnis. Lu bayangin kalau kita gak berani bayar pajak, kita mikir apa? UMKM 4,8 M setahun. Kita selalu mikir, wah kalau lebih dari 4,8 M, wah harus jadi PT. Udah gua 4,8 M aja. Biar dapat 0,5 terus. 4,79 aja lah. Ya lu gitu-gitu terus. Bisa lu curangin transaksi penjualan lu apa segala macam. Ya gak akan berkah, percaya sama gua. Tetapi coba deh lu berani. Dalam hidup itu lu tes, lu berani. Lu bayar aja bersih semuanya. Lu bayar bersih. Di atas 4,8 M, ya udah di atas 4,8 M. Lu hajat, mungkin lu jadi PT gede loh. Kayak PT-PT besar, TBK gitu loh, yang semuanya bayarnya bersih gitu. Maksudnya nggak selalu kok hidup itu kita harus curangin orang. Kita bayangin ya, kita curangin pajak. Kita kira pajak itu sepele. Memang banyak konsepsi kita pajak itu selalu dikorupsi nantinya. Tetapi sedikit banyak, katakanlah 5% pajak ini bisa bantu orang di luar sana yang anaknya gak sekolah, bisa sekolah. Yang berobat kena kanker, ada BPJS gitu loh. 5% aja, gak usah banyak, 5% aja tersalurkan. Lu bayangin, lu ngambil uang kayak gitu buat makan enak di restoran, apa enak makanannya, bener nggak? Jadi aku rasa kalau berani, justru nggak boleh dipisah. Spiritual itu semuanya satu. Justru ini sejalan gitu. Sejalan, dengan betul. Kita paham ini, kita juga lebih berani, kita juga merasa lebih berlebih juga. Kita lakukan juga nggak cuma untuk diri kita, tapi kita share juga untuk orang lain. Betul banget. Jadi kita kalau berani ya, udah lakukan sesuatu yang maksudnya kayak semacam beda lah dari orang lain. Orang mungkin kirain kita goblok loh. Gila lu bisnis kecil-kecilan gak ada yang tahu lu ngapain bayar pajak. Gitu. Ya bukan gitu. Maksudnya lu justru lu berani, lu gak mau ngambil duit orang lain. Bukan masalah ini duit dikorupsi apa enggak. Korupsi ya biarin dia orang sama Tuhan dia orang. Yang itu urusannya mereka lah, urusan kita. Urusan masing-masing. Betul. Urusan kita ya kita bayar. Nantinya ini tersalurkan nggak tersalurkan, yaitu urusan mereka. Tapi kalau kita ngomong 5% aja, ini bisa bantu kayak BLT dulu zaman COVID. Kita bayangin banyak orang di PHK, orang nggak bisa makan, dia orang dapat berapa ratus ribu tiap bulan, bisa beli beras, bisa beli minyak. Terus kita ambil duit itu, gila kita bisa emang makan enak di hotel gitu loh dengan duit kayak gitu kan? Nggak enak juga gitu. Nah, itu memang sih setuju banget sih. Semuanya sejalan sih. Balik ke cara pikir kita juga sih. Apa yang kita tanamin, apa yang kita pegang juga gitu.
Kalau kita juga ngerasa kita nggak mau rugiin orang, kita juga berani dalam berbagi segala macam, gue rasa berkah juga akan datang sendiri gitu kan. Betul Iya. banget. Ada lagi Her? Kira-kira? Itu sih ya palingnya. Jadi kesimpulannya ya spiritual tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan bisnis. Karena kalau seandainya kita pilih, emang hidup ini bisa kayak gitu. Misal nih waktu hari sekarang Senin nih, ini lagi hari misal ke tempat ibadah, berarti gua jadi orang baik nih. Iya. Ntar besok Gua ada bisnis nih. ketemu bisnis, Gua cipuain lah, gua ini tipu gitu. curang-curang dikit gak apa-apa gitu. Iya, ya nggak bisa Ya gitu. enggak, semuanya sejalan gitu. Iya. Tapi pada dasarnya sih sebenarnya menurut kita topik ini cukup menarik sih ya. Maksudnya ya untuk lu jadi sukses, jadi kaya itu cara pandangnya nggak terbatas loh, cuman antara hitam atau putih gitu. Kalau lu bilang ini warna, ya bisa warna apa aja, banyak gitu, opsinya banyak gitu. Jadi menurut teman-teman gimana? Apakah ada pendapat lain, ada yang pengen di-share juga? Boleh banget di komen. Lalu kurang lebih itulah ya dari sharing kita ya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Lalu jangan lupa juga di-follow Instagram kita di sini. Mau ngobrol-ngobrol boleh. Betul. Ya, ntar kita pasti coba saling sharing ya. Itu sampai ketemu di video berikut. Thank you.